Industri perfilman lokal tuh kayak nggak pernah sepi kalau udah pakai embel-embel based on true story. Mau itu dari tweet viral di X, curhatan podcast, kasus hukum yang heboh, sampai video TikTok yang jadi trending, semua bisa disulap jadi film. Seolah-olah kalau udah dikasih label kisah nyata, otomatis bikin penonton lebih penasaran, lebih tersentuh, dan lebih percaya. Karena ini beneran kejadian loh. Padahal yang sering lupa disadari adalah setiap film tetap lewat proses dramatisasi. Karena cerita asli pasti diracik ulang biar lebih hidup di layar. Makanya gak heran, banyak yang mulai ngerasa istilah kisah nyata sekarang kayak udah jadi alat marketing paling gampang buat mancing empati. Penonton diajak ngerasa iba, tapi kadang yang disajiin bukan realita murni, melainkan versi emosional dari kacamata sutradara. Jadi pertanyaannya, apakah film based on true story masih bisa kita anggap karya yang jujur atau cuma cara halus industri buat jual air mata penonton? Hai Sources, selamat datang di channel Click Source dan sekarang kita berada di segmen LMD, Let's Movie Discussion. Segmen dimana kita selalu membahas hal-hal seputar berita film, mulai dari review, bedah trailer, ataupun diskusi masalah di industri perfilman. Oke, jadi di segmen kali ini Milsource mau bahas kontroversi film yang lagi viral padahal filmnya belum tayang, yaitu film Nia. Emang semua kisah nyata harus dijadiin film? Pertanyaan itu meledak lagi begitu film Nia diumumkan tayang 4 Desember 2025 nanti. Ceritanya diangkat dari tragedi Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan di kayu tanam, Padang Pariaman yang diperkaus lalu dibunbun, kasus yang bikin Indonesia berduka sejak September 2024. Versi layar lebarnya digarap oleh Aditya Gumai bersama Roni Mepet di bawah Semaradana Pro atau 786 Production dan langsung memantik pro kontra. Pantaskah luka keluarga dan korban dijadikan tontonan massal, apalagi ketika ada unsur kekerasan seksual yang sangat sensitif? Dari kegelisahan itu wajar kalau kontroversinya bukan tanpa alasan. Publik masih kebayang debat panjang saat Vina sebelum 7 hari rilis. Trauma korban dipertontonkan, etikanya dipersoalkan, tapi angka penonton meledak seolah pasar mengganjal sensasi ketimbang empati. Pola serupa dikhawatirkan terulang di film Nia, kisah pilu, korban nyata, dan risiko komodifikasi penderitaan. Di sisi lain, ada juga harapan film bisa jadi ruang ingatan kolektif dan desakan keadilan, bukan sekedar ngejar trending. Garis batas antara mengangkat isu dan menjual duka tipis banget. Berangkat dari kekhawatiran itu, penting menengok kasus aslinya kembali. Nia, umur 18 tahun, ditemukan tewas setelah diperkosa. Perkara ini menyeret pelaku Indra Septriaman alias Indragon hingga tuntutan hukuman mati. Kalau misalnya Sources mau nonton kisah aslinya, udah pernah Milsource bahas di segmen Lorong Misteri Dunia, link yang ada di description box ya. Versi filmnya memusatkan cerita pada perjuangan Nia sebagai tulang punggung keluarga, upaya memanusiakan Nia lewat kerja keras dan kasih seorang anak di balik tragedi. Di jajaran pemeran, Fakira Humaira memerankan Nia, ada Kia Ditri sebagai Andi, Elsie Herlinda sebagai ibu Nia, Zainal Chaniago sebagai ayah, Eka Maharani, Aisyah, sampai Nino Warisman sebagai Makwo. Rangkaian nama ini mengisyaratkan pendekatan drama keluarga yang emosional, bukan sekedar eksploitasi adegan kekerasan. Lalu, dari cara film ini memposisikan korban, wajar kalau publik membandingkan dengan deretan film berbasis kisah nyata lain, seperti Norma antara mertua dan menantu, Laura, hingga Vina. Norma panen atensi karena voyeurisme konflik rumah tangga yang viral. Laura cenderung dipuji karena fokus pada perjuangan penyintas dan keberanian mencari keadilan. Sementara Vina memantik badai etik soal penampilan ulang kekerasan seksual. 3 judul ini membuka peta. Ada yang empatik, edukatif, ada yang sensasional. Nia berdiri di persimpangan itu. Apakah ia mengangkat martabat korban seperti Laura atau justru terperosok ke kubangan kontroversi ala Vina? Dari perbandingan tersebut, pelajaran jadi terang. Film kisah nyata bisa jadi wahana ingat, belajar mendorong keadilan, asal perspektifnya berpihak ke korban. Sensasionalisasi ditekan dan keluarga dilibatkan secara transparan. Kaidah etik yang layak dijaga, persetujuan atau sensitivitas keluarga, akurasi konteks, porsi adegan kekerasan proporsional, dan tujuan edukatif yang jelas. Idealnya, pembuat juga bisa memilih jalur fiksi terinspirasi. Esensi masalah tersampaikan tanpa menempel telanjang pada detail luka, tapi pasak kita keras. Judul berbasis kasus nyata sering lebih menjual. Disinilah film Nia diuji. Apakah hadir untuk menyuarakan kemanusiaan Nia Kurniasari dan mengawal ingatan kolektif atau sekadar menunggangi FOMO demi mendongkrak waralaba tragedi? Masalah etika pembuatan film dari kisah nyata itu sulit rumit, apalagi kalau kisahnya melibatkan kekerasan, pelecehan, atau kematian tragis seperti kasus Nia Kurniasari. Secara ideal, film berbasis kisah nyata bisa menjadi sarana untuk membangun empati, mengedukasi publik, dan menjaga ingatan kolektif agar tragedi serupa tidak terulang. Tapi di sisi lain, dunia perfilman juga industri, ada biaya produksi, target penonton, dan keuntungan yang jadi tolak ukur keberhasilan. Nah, di titik inilah batas antara niat baik dan kepentingan pasar mulai kabur. Kalau pembuat film benar-benar ingin membangun empati, biasanya pendekatannya hati-hati, seperti melibatkan keluarga korban, memastikan tidak ada eksploitasi luka, dan menyajikan cerita dari sudut pandang kemanusiaan. Tujuannya bukan membuat penonton trauma, tapi sadar bahwa di balik berita atau headline ada manusia yang kehilangan. Tapi kalau orientasinya lebih ke jualan, empati itu seringkali cuma jadi kemasan. Emosi penonton dijual dalam bentuk sensasi, air mata dipaksa keluar lewat adegan yang berlebihan, dan tragedi dijadikan komoditas. Masalahnya, ketika
Ketika film seperti ini berhasil secara komersial, industri jadi punya justifikasi. Berarti laku dong. Akhirnya banyak rumah produksi yang tergoda untuk terus mengadaptasi kisah nyata tanpa memikirkan sensitivitasnya. Empati yang tadinya jadi niat utama berubah jadi produk, bukan nilai. Semakin tragis kisahnya, semakin besar potensi keuntungannya. Padahal empati sejati tidak bisa dijual. Dia harus dibangun lewat kesadaran, bukan dimanipulasi lewat tontonan. Jadi, apakah film dari kisah nyata itu etis? Jawabannya tergantung niat dan cara. Kalau dibuat dengan empati yang jujur, riset yang kuat, dan izin keluarga, itu bisa jadi karya yang menghormati korban sekaligus mendidik publik. Tapi kalau dibuat hanya demi viral, sensasi, dan ladang duit, maka film itu bukan lagi karya kemanusiaan, melainkan eksploitasi yang memanfaatkan luka orang lain untuk keuntungan pribadi. Dulu waktu Vina sebelum 7 hari tayang, suasananya benar-benar kayak bom sosial meledak. Film itu digarap dengan niat keluarga korban agar kasus Vina Cirebon yang sudah lama mandek bisa dibuka lagi, biar publik tahu masih ada pelaku yang belum tertangkap. Tapi begitu filmnya viral, yang muncul justru dua hal berlawanan, simpati sekaligus kontroversi. Publik ramai lagi ngomongin kasus Vina, tapi bersamaan dengan itu juga muncul fakta-fakta baru dari pihak kepolisian yang menyebut ada kemungkinan Vina meninggal karena kecelakaan tunggal, bukan pembunuhan berencana seperti yang dipercaya selama ini. Nah, disinilah masalahnya. Film yang niatnya ingin mengungkapkan kebenaran malah terasa seperti jualan sensasi, karena fakta barunya justru bikin publik bingung dan curiga ada yang ditutup-tutupi. Belum lagi elemen mistis di dalam film itu. Cerita Vina yang gentayangan dan menghantui pelaku memberi kesan kalau keadilan hanya bisa terjadi lewat hal-hal gaib, bukan lewat hukum yang nyata. Buat main source, bagian itu agak bahaya karena malah memperkuat stigma kalau korban perempuan cuma bisa menang lewat arwah, bukan lewat sistem keadilan yang tegas. Sementara itu, film Laura menurut main source sebenarnya justru cukup layak diapresiasi. Memang sempat kontroversial karena dianggap memperlihatkan kenakalan remaja dan hubungan di luar batas, tapi pesan utamanya kuat. Perjuangan Laura sebagai penyintas yang berani bangkit setelah dijebak pacarnya dan akhirnya menuntut keadilan di pengadilan atas kasus kecelakaan yang menimpa dia. Main source bisa bilang film ini punya arah moral yang jelas, menunjukkan transformasi Laura dari cewek yang pernah dibodohi jadi perempuan yang berani bersuara. Sayangnya, di publik banyak yang gagal nangkep esensinya. Banyak orang malah nyerang Laura aslinya, remehin atau ngata-ngatain korban beneran. Padahal filmnya udah berusaha ngasih pelajaran penting. Ini yang bikin miris. Masyarakat kita sering lebih sibuk ngegosipin orangnya daripada nyerap maknanya. Kalau kalian mau lihat review lengkap Main source soal dua film itu, baik Vina sebelum 7 hari maupun Laura, linknya ada di deskripsi di bawah ya. Di situ Main source ngebahas lebih detail gimana dua film ini berusaha menyentuh hati penonton, tapi justru malah nunjukin cara publik kita bereaksi terhadap tragedi yang terlalu nyata. Lain lagi dengan film Norma antara mertua dan menantu. Secara narasi, film ini berhasil banget ngangkat ketegangan rumah tangga, cinta terlarang, dan konflik emosional di antara mertua dan menantu. Tapi karena cerita ini diangkat dari kasus viral nyata, publik malah lebih fokus ngulik siapa aslinya, bukan maknanya. Banyak yang balik ngatain, ngasih sanksi sosial ke tokoh nyata di balik cerita itu, dan ngebongkar lagi luka pribadi yang mestinya udah lewat. Dari sisi etika, itu berbahaya banget karena bikin privasi orang terbuka ulang tanpa persetujuan penuh. Menurut Main source, hal ini jadi pengingat penting soal etika curhat di publik. Kalau curhat pakai nama asli, wajah asli, dan kisah pribadi tanpa samaran, efeknya bisa panjang banget, apalagi kalau sampai diangkat ke film. Masyarakat bukan cuma ikut kasihan, tapi bisa aja jadi hakim sosial. Bandingin deh sama kisah Ipar Adalah Maut yang awalnya juga viral, tapi semua nama dan detail disamarkan. Filmnya tetap menyentuh, tetap bikin kita mikir, tapi nggak bikin kita sibuk ngulik siapa orang aslinya. Nah, itu yang Main source anggap ideal film based on true story yang nggak melanggar kode etik. Ceritanya tetap kuat, pesannya nyampe, tapi luka orang nggak diekspos ulang. Karena seharusnya film yang terinspirasi dari kisah nyata bukan dibuat-buat ngebuka aib, tapi buat ngajak penonton belajar jadi manusia yang lebih peka dan sadar. Kalau menurut Main source pribadi, nggak semua bentuk empati dan kisah nyata itu harus disajikan lewat film. Kadang justru ketika tragedi nyata dijadikan tontonan, rasa empatinya malah kabur, tergantikan rasa ingin tahu dan gosip publik. Main source lebih suka kalau pembuat film bikin karya fiksi yang terinspirasi dari kasus nyata, bukan menyalinnya mentah-mentah. Karena lewat fiksi, pesan moral dan pelajaran bisa disampaikan dengan cara yang lebih luas dan reflektif tanpa harus membuka luka pribadi orang yang benar-benar pernah hidup dan menderita. Di situ nilai seninya tetap ada, tapi rasa hormat terhadap korban juga tetap terjaga. Soalnya begini, ketika nama asli dan kronologi asli dipakai, fokus penonton biasanya langsung bergeser. Publik bukan lagi bicara soal pelajaran moralnya, tapi malah sibuk membandingkan seberapa mirip filmnya dengan kejadian aslinya. Yang disorot akhirnya bukan pesan kemanusiaan, tapi detail personal. Siapa pelaku aslinya, bagaimana kondisi keluarga korban sekarang, dan kadang malah jadi bahan spekulasi atau sensasi baru. Padahal kalau niatnya membangun empati, mestinya yang tersorot adalah rasa kemanusiaannya, bukan identitas tragedinya. Di titik itulah film semacam ini sering kehilangan nilai etisnya. Lalu muncul pertanyaan yang sering bikin dilema. Kalau begitu, apa sebaiknya kita boikot aja filmnya? Jawabannya nggak sesederhana itu. Di satu sisi, nonton berarti ikut berkontribusi secara finansial. Tiap tiket yang kita beli bisa dibaca oleh rumah produksi sebagai tanda, oh, film semacam ini laku, berarti kita buat aja lagi. Tapi di sisi
lain menolak mentah-mentah juga nggak membantu wacana publik buat berkembang. Buat nge-source, cara paling bijak adalah nonton dengan kritis. Tonton kalau mau tahu isinya, tapi jangan berhenti di hiburan. Diskusikan, beri kritik, dan suarakan batas-batas etis yang mestinya dijaga. Karena kalau kita semua cuma diam, industri akan terus menafsir rame atau sukses. Tapi kalau kita nonton dengan kesadaran penuh dan ngasih kritik terbuka, setidaknya ada tekanan moral buat mereka untuk lebih hati-hati ke depannya. Empati seharusnya bukan komoditas, tapi korban seharusnya bukan bahan jualan. Film bisa tetap jadi ruang pembelajaran, tapi bukan dengan cara menjual rasa sakit orang lain. Nah, kalau menurut Source sendiri gimana nih? Setelah tahu latar belakang kasus aslinya dan segala kontroversi yang mengelilingi film Nia, kalian bakal tetap nonton pas tayang di bioskop nanti, atau justru milih nggak nonton karena alasan etika dan empati? Apakah film kayak gini penting buat ngingetin kita tentang keadilan korban, atau malah bikin luka lama lagi? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Milsos pengen banget denger pandangan kalian soal batas antara karya, empati, dan eksploitasi. Jangan lupa subscribe channel Klik Source untuk menikmati konten-konten kami yang lainnya. Segmen Let's Movie Discussion akan selalu tayang setiap weekend. Jadi jangan lupa klik lonceng supaya dapat notifikasi dan gak ketinggalan sama video-video kita. Follow juga sosial media kami supaya gak ketinggalan update berita dan juga konten fresh setiap harinya. See you!